Masuk ke bulan Desember, kita buka yang terjadi di tiap minggunya. Ada apa sih di zodiak terpilih ya? Buka dari keadaan, terus kartu konfirmasi, terus saran mungkin ya dari keadaan yang terjadi di tiap minggunya. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan Desember 2025 ini ada apa? Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya kita buka sama-sama ya. Gimana sih buat zodiak siapa? Zodiak Virgo. Virgo di bulan Desember ini di minggu pertama sampai dengan minggu keempat apa sih yang terjadi di kehidupannya? Kita buka ceritanya sama-sama ya. Virgo, ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menonton readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Virgo, ini ceritanya ya, kita buka sama-sama. Seperti apa sih keadaannya? Ini desan, udah kebalik ya. Desan gini, setiap rencana yang kita lakukan di bulan Desember itu akan ada keberhasilan. Jadi lakukan aja apa yang dimau, lakukan apa yang diinginkan gitu ya. Jadi kebelibet. Ini Queen of Pentacles, Queen of One energi siap, energi orang di energi Queen of One ini biasanya jadi pusat perhatian karena kitanya kayak punya daya tarik tersendiri. Ini warna gambar kucing gitu ya. Nah, narik perhatian. Kayak punya daya tarik gitu ya. Di bulan Desember ini makanya kalau punya keinginan apa lakukan, rencanakan gitu, apalagi rencananya yang melibatkan orang lain. Ini orang lain bisa ikut gitu ya. Bisa ikut semaunya Virgo mau gimana gitu, yang pasti untuk kebaikan aja lah ya, usahainnya ngerencanain sesuatunya. Kita buka Virgo, ini minggu pertama ada apa? Minggu pertama lagi berjalan, lagi ada target susah banget gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Desember ini targetnya bisa tercapai dari susah ini, karena tadi energi rencana ada keberhasilan ya. Ini di minggu kedua ada permasalahan tapi kita mampu buat ngelewatinya. Nanti kita buka kartu konfirmasi plus sarannya ya. Di minggu ketiga ada apa sih buat zodiak Virgo? Di minggu ketiga ini tentang kecurangan, hati-hati hindari hal-hal yang curang atau hindari sesuatu yang curang. Di minggu keempat ada sakit hati. Bisa aja kecurangan dari rasa kecewa ya, ngerasa dicurangi, tapi di minggu terakhir ini berasa sakit hatinya. Apakah kita yang curang ataukah kita yang dicurangi di keadaan ini? Virgo, hindari itu aja lah ya, masalah curang menyurang hindari. Biar gini, semua apa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Ketika kita curang pasti akan ada yang menyurangi lagi gitu ya. Jadi hindari itulah ya. Apapun masalahnya itu, walaupun kayak gini ya, energi sebelum kita buka, kita kayak punya target susah banget gitu ya, udahlah nyari jalan pintas, nyurangin orang atau gimana, itu nanti akan ada balasannya. Jadi hindari itu. Kecuali kalau di energi ini orang lain yang curang ke kita, kitanya harus waspada. Cuman dari keadaan itu gitu ya, ketika orang lain curhat, kita rencanakan aja sesuatu, akan ada keberhasilan karena energi Virgo juga Queen of One ya. Lanjut aja dulu ke minggu pertama. Ada target susah. Bisa tercapai nggak sih target ini? Bisa ya, selama masih susah masih bisa diusahakan berarti. Kecuali kalau emang targetnya udah nggak bisa tercapai, itu baru harus menyerah gitu. Ini kita lihat dari lebih awal di minggu pertama. Ini udah berjalan minggu pertama ada apa katanya dari energi kita mau mengejar sesuatu tapi susah. Energi menunggu. Saat menunggu gini biasanya orang udah ngusahain, berarti udah berusaha, tinggal kitanya yang nunggu hasil gitu ya. Apakah akan ada keberhasilan di energi ini? Apa yang ditunggu sih sebenarnya? Tulis di kolom komentar ya, yang ditunggu apa. Ini keadaannya kayak nunggu rezeki yang datang gitu ya. Kalau nggak juga datang, aku mau pindah haluan gitu. Kalau rezeki itu rezeki yang kemarin diusahakan sama Virgo nggak kunjung datang, ya aku mau pindah lagi gitu ya, pindah rencana lagi. Di sini yang ngehalangin perenungan, mungkin kayak nunggu berapa hari atau berapa hari ya. Ini berapa hari berarti di minggu pertama. Kalau nggak juga datang ya aku nyari jalan lain lagi gitu.
masih bimbang, masih ragu buat ngerencanain sesuatunya. Ada kebimbangan di pikiran. Targetnya belum ngeikhlasin di sini gitu. Belum ngeikhlasin. Kemana sih larinya ini? Ego cup mau nggak mau kita pergi. Gini ya, di minggu pertama kayak yang susah banget buat nyampe target situ gitu. Udah ngusahain, udah apa, makanya energinya nunggu. Di keadaan nunggu gini, kadang ketika kita udah ngusahain terus mau pergi gitu ya, nyari jalan lain lagi, kadang berat ya Kak, berat. Karena kitanya udah kayak berusaha habis-habisan di sini. Ini tentang keikhlasan. Jadi apakah ketika kita nanti ngeikhlasin atau nyari jalan lain lagi karena nggak bisa nunggu lama di sini, apakah akan ada keberhasilan di jalan yang baru gitu ya? Kita buka lagi Four of Pentacles, masih takut kehilangan, makanya masih nunggu di sini. Nunggu ada keajaiban, tapi keajaiban itu nggak kunjung datang. Kalau masalah target, masalah keinginan gitu, kita nggak bisa ngerubah gitu ya. Itu mah ada di Virgo, jalannya mau nunggu di sini, ngusahain sebentar lagi atau ngasih jangka waktu supaya kebaikan-kebaikan datang. Ini yang patut direnungkan gini, kayak ini yang patut direnungkan ya. Apakah jalan kita udah benar di sini gitu? Soalnya gini, ketika kita ngusahain sesuatu yang salah, biasanya rezekinya juga susah, energinya juga susah, malah yang ada konflik masalah gitu. Itu yang harus direnungkan ya. Apakah udah benar jalan yang Virgo usahakan, lakukan gitu, jalannya di sini? Tadi ya, ketika jalannya emang udah saatnya dipermudah, atau ketika ini jalan yang benar buat Virgo, yang baik buat Virgo buat kedepannya, biasanya keadaan mudah. Kalau susah ya pikirkan lagi gitu ya. Sarannya apa sih buat energi ini? Apakah kita masih tetap di sini ataukah harus mencari haluan lagi di energi ini? Sarannya ini King of Swords, yakinkan aja diri dulu gitu ya. Yakinin kalau emang mau di sini ya usahakan gitu. Mudah-mudahan ada keberhasilannya nanti di depan ya. Seperti itu Virgo energinya. Kita tutup ceritanya. Tutup cerita ini aku ngelantur ya. Tutup energi minggu pertama, kita tutup ya. Lanjut ke energi minggu kedua. Ada permasalahan yang akan kita hadapin. Jadi gini, bukan nyari-nyari masalah ya, tapi permasalahan udah ada. Di minggu kedua ini mau kita bereskan. Bisa nggak beresin masalah-masalah yang datang di zodiak Virgo? Mudah-mudahan selama kita masih ada kemauan, selama masih punya keberanian untuk menyelesaikan masalah yang maju gitu ya. Jangan sampai Virgo di sini jadi pengecut. Kita harus bisa, karena Virgo kalau main trik-trik mah jago gitu ya. Cariat Kak untuk perubahan. Jadi kenapa sih kita sebelum maju harus beresin dulu masalah? Ini kayak stag ya. Stag level. Level pertama musuhnya kayak gini, level kedua tambah lagi, lebih berat lagi. Di sini harus dilewatin rintangan-rintangan ini biar nanti kita lebih maju lagi. Ini cariat tentang kemajuan. Akan ada perubahan level gitu ya, perubahan level kalau di game ini. Kalau di kehidupan ya perubahan kebahagiaan mungkin akan lebih baik lagi, cuman kita harus ngelewatin ini dulu. Knight of Cup, maju, ada kebahagiaan yang akan datang kita untuk memulai lagi sesuatu. Di sini tentang pertimbangan yang halanginnya gitu ya. Pertimbangan yang halanginnya apa sih yang dipertimbangkan dari keadaan ini? Berarti ini mencoba menepis keraguan untuk kita maju memulai lagi ke keadaan yang baru gitu ya, ke kebahagiaan yang lebih bahagia lagi. Tapi kitanya ragu, ini bisa nggak, mampu nggak gitu ya. Yang bikin ragu dari keadaan, padahal di depan akan ada kebahagiaan. Apakah itu di minggu kedua? Kita buka ceritanya ya. The Pool, energi memulai. Kenapa kita ngelewatin semua rintangan untuk memulai sesuatu yang baru biar nanti nggak jadi masalah di depan gitu ya. Rintangan-rintangan yang ada sekarang mau diberesin dulu biar nanti nggak jadi beban untuk kedepannya. Daeropan tentang ikatan yang halangin rencana esopan. Kita masih tetap ngejaga hubungan baik dengan seseorang, tapi energi ini kayak energi mau memulai lagi keadaan yang baru di depan. Untuk ikatan kah gitu ya, cuman ini yang gagalin rencana kita, gagal sopan, tapi tetap ngejaga kayak gini. Udahlah, kalau di hubungan kita nggak bisa seperti apa yang dimau, ikatan tetap ikatan gitu ya, tapi rencana nggak maju, cuman masih ada ikatan. Di sini King of Cup, kebahagiaan akan datang di depan. Two of Cup, dari keadaan yang
mungkin bisa dibilang kita harapkan, kita usahakan walaupun nggak maju, tapi di sini tegas sama pendiriannya. Nah, dari ketegasan itu kebahagiaan akan datang ya. Dari ketegasan itu kebahagiaan akan datang seperti apa yang kita usahakan. Ini to open tackle, ada pertimbangan di energi ini tentang keikhlasan. Apa sih yang diikhlaskan tentang demun, tentang lamunan, tentang King of Cup, tentang perasaan. Demun, lamunan, King of Cup, perasaan, keikhlasan. Ngeikhlasin apa yang ada, ngeikhlasin apa yang terjadi, ngeikhlasin apa yang jadi bahan beban. Demun, takut karena masih ada perasaan. Jadi ini energinya kayak gini Kak, di minggu kedua ya. Buat saat ini kita tegas untuk mencari kebahagiaan di depan. Sama seseorang ikatan masih ada, masih tetap dijaga, cuma walaupun rencana yang kita usahakan di keadaan sebelumnya gagal. Tapi di sini yang kita cari untuk kebahagiaan di depan, ketemu kebahagiaannya. Cuman ya itu demun, lamunan, mungkin takut ya karena gini, ini kayak ikatan tapi nggak bareng gitu. Terus ya udahlah, nyari kesenangannya aja gitu, yang penting bahagia perasaan. Cuman di energi kayak gitu ya, kadang takut juga karena perasaan kita udah masuk. Ini energinya tentang keikhlasan ya, kita mencoba menepis itu, mungkin ya ngusahain untuk memperbaiki itu. Apakah ada perbaikannya di energi ini, harus gimana sih gitu ya. Kadang bingung juga ketika keadaannya gini, soalnya demun terus kitanya nggak mampu karena rencana kita gagal di energi ini. Dulu akan ada solusi. Dulu mah solusi bisa, keadaan baru bisa, situasi baru bisa. Tapi the world biasanya lebih baik dari kemarin Kak. Berarti setelah minggu kedua gitu ya, dari keraguan kita, ini kebahagiaan akan datang, akan ada jalan solusi untuk keadaan. Mudah-mudahan ya. Ini mungkin yang dengar bingung gitu, kecuali yang emang ngejalanin kayak gini pasti nggak bingung ya. Kita tutup energinya Virgo minggu kedua, minggu ketiga ada apa? Ini ada kecurangan. Kecurangan datang dari mana sih? Virgo, ini kecurangan datang dari mana? Katanya kita buka aja kartu konfirmasinya ya tentang kecurangan ini. Nah, kalau masalah curang, masalah kehancuran itu paling bingung ya ngebuka readingannya. Ini ada kecurangan. Kita buka aja lah kecurangannya dari mana. Mudah-mudahan bukan dari kita gitu ya. Soalnya kalau kecurangan dari kita, semua pasti akan ada balasannya. Tentang pondasi hubungan ya, kecurangan pondasi hubungan ini kalau masuk ke energi tadi, demunnya, lamunannya bener gitu. Tentang pertimbangan dari segi keadaan, tentang peleburan, tentang sakit hati, kecewa. Ini triopsod, kecewa datang ya minggu kedua, datang dari keadaan. Gini Virgo ya, di minggu ketiga, jadi kecurangan datang dari mana sih? Tadi bingung, sekarang udah dibuka semua kartunya. Ketika kita mengharapkan sesuatu ke seseorang tapi nggak bisa tercapai gitu, kita kayak nyari jalan pintas untuk mendapatkannya. Wah, ini dibaikin nggak dapat gitu ya. Ya udah, nyari jalan pintas lah, gimana caranya untuk dapetin apa yang dimau gitu. Jalan pintas tahu kan, kayak curang, kayak apa. Nah, di situ. Kenapa sih ini ada energi curang? Karena kita ngerasa kecewa gitu ya. Di minggu ketiga Virgo kayak ngerasa kecewa karena menginginkan sesuatu tapi nggak dikasih gitu, padahal di keadaan di energi di sananya ada gitu. Makanya lagi nyari cara gimana caranya gitu buat dapetin apa yang dimau. Ini kartunya ada Ace of Wands. Ada Ace of Wands. Kita tetap menjaga gini walaupun kecewa gitu ya. Walaupun di energi minggu ketiga ada rasa kecewa, tapi kita Virgo masih tetap bertahan di energi ini. Walaupun tindakan gak yakin tapi pikiran pasti bisa gitu ya. Walaupun tindakan gak yakin tapi perasaan masih tetap yakin ini perasaan pasti mampu. Padahal perasaannya udah terluka gitu, udah tersakiti sama keinginan. Tapi perasaan di sini kok bisa masih tetap bertahan gitu ya. Itu Virgo sendiri yang tahu. Ada peleburan. Biasanya kalau peleburan ada tunas baru. Ketika kita susah buat menggapai keadaan, pasti ada energi di mana kita harus memulai sesuatu yang baru, ataukah trik cara yang baru untuk menginginkan sesuatu itu gitu. Gini ya, ini kayak susah buat menginginkan sesuatu nggak tercapai. Di sini apapun yang Virgo lakukan, usahakan nggak didapat gitu ya. Tapi ada The Star di sini. The Star kayak
ada kesempatan yang lain untuk mencapai apa yang Virgo mau. Makanya di sini ada kecurangan, ada celah lain gitu ya untuk Virgo mendapatkan apa yang dimau. Soalnya apa, di keadaan ini apa yang diharapkan nggak bisa dicapai, makanya ada kecurangan di Virgonya. Page of Wands. Ini seseorang di sana kenapa sih nggak kayak gitu ya, kenapa ragu untuk ngasih, kayak nggak percaya, kayak nggak yakin gitu sama Virgonya, makanya peleburan. Kalau seseorang di sana sayang mungkin gak akan seperti ini gitu ya. Kalau seseorang di sana sayang mungkin Virgo bisa dibahagiakan sama dia, tapi ini energinya nggak ada, mana gitu ya. Kalau dia sayang ya dia pasti ngebahagiain Virgo, tapi ini enggak. Ini sarannya ya, untuk keadaan yang seperti ini harus gimana sih gitu. Untuk keadaan yang seperti ini bingung di pikiran, harus gini ya. Ketika bingung di pikiran, ikutin aja kata hati lah kemana gitu ya. Soalnya kalau dipikirin terus susah gitu. Ini udah banyak cara, udah jujur nggak dipercaya gitu, malah sakit hati, udah bohong masih tetap aja gitu peleburan. Makanya bingung harus kemana mau gimana. Jadi sarannya ini di sini apa ya? Gini aja lah, jangan terlalu berharap sama energi ini gitu ya, karena energi di sini walaupun kita curang, walaupun kita baik, ini kita nggak akan dapat apa yang dimau. Seseorang di sananya banyak mempertimbangkan, Kak. Kalau nggak percaya sama Virgo buat apa gitu ya, ya udah gitu. Nggak usah ngeyakinin seseorang yang emang udah jelas-jelas nggak percaya, susah Kak, malah nyakitin diri sendiri gitu ya. Makanya di minggu ketiga juga ada sakit hati, ada kecewa. Ini minggu terakhir, minggu keempat ada rasa kecewa, kayak yang ngecewain seseorang yang di-link gitu ya. Kalau masalah seseorang yang di-link ngecewain, kita juga, Virgo juga bisa sebenarnya ngecewain seseorang di sana. Kalau mau balas-balasan gitu ya. Jadi Virgo maunya gimana, balikin lagi ke Virgo sebenarnya maunya kemana. Ini keadaannya ya seperti apa sih di minggu keempat ini Virgo. Ini pertimbangan, banyak yang dipertimbangkan dari rasa sakit hati ini. Yang dipertimbangkan apa, sebelum ada rasa kecewa pasti pernah ada rasa bahagia di energi ini. Makanya kita masih mempertimbangkan energinya masih di sini walaupun sakit. Of Cup, keinginan banyak gitu ya. Ini ada petunjuk Kak, dari rasa sakit hati yang ada petunjuk, tapi kitanya yang kadang nggak maju sama petunjuk itu. Jadi gini, dari kecewa yang ada ini gitu ya, dari sakit hati yang ada ini, sebenarnya gini ya, ketika kecewa itu datang di perasaan kita, lah daripada kecewa di sini mending ke sana, mending gini, mending gitu. Tapi rencana-rencana itu teh takut gitu kita buat ngelakuinnya, karena di sini juga sakit hati, apalagi nanti di depan gitu kayak gitu ya. Tapi di sini ada Hermit. Nah, kartu ini Hermit. Hermit ini tentang petunjuk. Nanti ada petunjuk sendiri itu. Ini The Pool. Energi The Pool, energi yang ngehalangin ini. Kenapa sakit hati ini terasa lama di sini gitu ya? Karena kitanya nggak berani untuk memulai karena masih takut gitu ya, nunggu petunjuk. Ini petunjuk ada sebenarnya, Two of Cup. Two of Cup, cuman syaratnya gini, kita mau tetap di sini gitu ngerasain sakit hati, atau tetap atau mau maju gitu. Kalau mau maju petunjuk ada, tapi kalau mau masih tetap di sini, ini petunjuk gak akan ketemu kalau perasaan kitanya masih di sini gitu ya. Kalau kitanya nggak ngusahain, soalnya ini nggak berusaha. Kalau energinya kayak gini nggak berusaha terus, apapun yang dilakukan, apapun yang diusahakan, ini Page of Wands nggak akan berhasil gitu, kecuali kalau kitanya ya sendiri yang pengen maju, yang pengen ada perubahan. Larinya kemana ya, kitanya harus berani memulai ya, jangan ngegulung-gulung rasa sakit di sini gitu. Di minggu keempat ini rencana sebenarnya banyak, cuman nggak dilakuin karena masih ada rasa takut. Ace of Cup tentang energi keinginan, kita masih yang halangin pemikiran kita. Jadi karena banyak yang dipertimbangkan, jadinya kita kayak nyari tahu apa gitu. Energi nyari tahu itu yang bikin kitanya ragu untuk maju ke depan, yang bikin kitanya takut untuk maju ke depan. Di sini ada Temperance, ada keseimbangan, sebenarnya dikasih jalan, kemudahan untuk maju, cuman kitanya karena terlalu overthinking mungkin ya, terlalu pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu. Jadinya ketika kita mau ngusahain kayak gini, lihat orang lain kalau ngusahain kayak gini gimana, oh dia kayak gitu ya.
takut itu nggak jadi. Masih diam di sini, makanya hermit nggak datang, kecuali kalau kita berani nantinya ada petunjuk. Ini yang ngehalanginnya juga depul Kak, kayak mau memulainya susah gitu ya. Ini butuh keberanian, ada sebenarnya keberanian, cuman yang ngehalangin ego, kayak masih tetap di sini ego teh gini ya untuk depul. Jadi kadang orang teh ketika ngerasain sakit males buat perginya gitu ya, berarti menikmati dong rasa sakit itu. Kenapa ya? Orang teh gini, udah tahu kalau di energi ini kok sakit banget, disuruh pergi nggak mau, masih tetap mau di situ gitu. Dengan merasakan rasa sakit itu. Kenapa ada seseorang yang seperti itu gitu ya? Silahkan kalau tahu tulis aja di kolom komentar gitu. Ini energinya kalau mau ketemu jalannya, rencanakan sesuatu untuk memulai, baru ketemu jalannya. Ini Virgo, saran untuk energi di minggu keempat apa sih sarannya? Ini akan ada kebaikan-kebaikan yang datang, jadi jangan takut ya dengan apa yang akan kita lakukan. Kayak gitu, Virgo, makasih banyak ya buat yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah mampir ke channelnya Rizky Tarot juga makasih banyak. Kita tutup ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.